Selamat siang teman-temanku semua, dan selamat datang kembali pada sebuah channel yang namanya nggak pernah disebut oleh adminnya sendiri. Memang, sudah lama banget ada orang yang request anime ini, tapi baru kesampaian sekarang buat saya menjadikannya sebagai konten. Kisahnya akan berpusat ke seorang anak SMA bernama Sudo Kaname, yang awalnya terlihat seperti siswa biasa yang rajin menabung dan bekerja. Namun, dunianya seketika berubah tatkala dia memainkan sebuah game misterius. Anime yang satu ini rilis pada tahun 2020 dan digarap oleh studio Nexus. Diadaptasi dari manga berjudul serupa, total episodenya ada 11, tapi durasi episode pertama lebih dari 40 menit. Jadi ya, kalau dihitung-hitung sama aja dengan anime berjumlah 12 episode. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berpantun ceria terlebih dulu. Makan nasi pakai sumpit. Defeat. Gak nyambung anjir. Ini dia Darwin's Game. Pada awal cerita, kita sebagai penonton akan disuguhkan oleh seorang laki-laki yang berlari ketakutan. Karena takut, ia ingin meminta bantuan. Akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Sudo Kaname. Tidak lama kemudian ia terpojok. Mengetahui dirinya dalam bahaya, ia melakukan beberapa perlawanan. Karena musuh tak terlihat, ia melakukan serangan tak terkendali. Tetapi naas, ia kalah dan meninggal di tempat. Alih cerita, orang yang bernama Sudo Kaname muncul. Ia diberitahu oleh temannya yang bernama Shinozuka bahwa ada sebuah seni misterius yang berbentuk manusia. Tidak lama kemudian, ada temannya juga yang bernama Kyoda yang mencari-cari seseorang yang bernama Hamada, tetapi orang tersebut tidak ada. Kaname memberitahu Kyoda bahwa ia kemarin mendapatkan pesan dari Hamada untuk bermain game yang bernama Darwin's Game. Karena penasaran, ia pun membukanya, dan hanya sekali sentuh, ada seekor ular muncul dari handphone Kaname dan menggigit lehernya hingga pingsan. Setelah sadar, ia berada di dalam UKS. Karena merasa dirinya tidak enak badan, ia pun memutuskan untuk pulang. Di dalam kereta saat perjalanan pulang, ia masih penasaran dengan game tersebut. Dan saat dibuka, ia mendapatkan sebuah tantangan. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima tantangan tersebut. Sesaat setelah ia menerima tantangan, di depannya ada maskot yang sama seperti avatar di dalam game yang ia mainkan. Maskot tim bisbol yang bernama Banda itu membawa pisau di tangannya, di mana maskot itu juga mengarahkan pisaunya ke arah Kaname. Namun dengan sigap, Kaname menghindar dan segera pergi keluar kereta. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua. Kaname memutuskan untuk pergi ke pos polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Tetapi saat polisi tersebut hendak menghentikan, Banda malah menewaskan polisi tersebut. Kaname pun tersudut, tetapi Kyoda datang untuk membantunya. Saat membantu Kaname, maskot tersebut menghilang dan Kyoda malah tertusuk di bagian perut. Kyoda pun membalas dan menancapkan anak panah ke kaki Banda. Kyoda dan Kaname pun segera pergi dari pos polisi tersebut. Permainan masih berlangsung. Banda masih mencari mereka berdua. Kyoda memutuskan agar Kaname meninggalkan Kyoda karena keadaannya. Kaname pun menyetujuinya dan mencoba melawan Banda seorang diri. Terjadi lagi aksi kejar-kejaran antara Kaname dan Banda. Dengan akalnya, ia melakukan beberapa siasat untuk mengalahkan si maskot panda tak terlihat tersebut. Saat Baiwan, ia beruntung ada mobil menabrak Banda, dan ia memenangkan pertandingan ini. Saat ia menjemput Kyoda, Kyoda juga sudah meninggal dengan jejak seperti yang ia bicarakan dengan Shinozuka saat di sekolah. Hari berikutnya, Kaname mendapatkan fakta bahwa ada fitur gacha di game ini, dan ia mencoba membuka satu, dan ia mendapatkan satu buah pistol. Di sisi lain, ada kelompok yang membantai habis anggota Yakuza, dan seorang perempuan yang berkali-kali diperlihatkan di beberapa scene. Malam harinya, Kaname mendatangi tempat yang dijanjikan oleh seseorang untuk negosiasi. Suka adalah nama orang yang ia temui. Karena Kaname ingin mengetahui seluk-beluk Darwin's Game dan cara berhenti dari game tersebut, Kaname mencoba negosiasi dengan Suka. Tapi pada akhirnya, negosiasi gagal, karena ia tidak tahu dan sigilnya bertuliskan error. Suka akhirnya menantang Kaname dalam sebuah pertarungan. Nah, sigil di sini adalah sebuah kekuatan yang diberikan dalam game seperti Banda yang bisa menghilang, dan Kyoda yang dapat mendeteksi aura atau suhu tubuh. Akhirnya, terjadi bentrok antara mereka berdua. Kaname hanya menggunakan beberapa alat yang ia bawa dan lari dari Suka. Rantai yang dibawa Suka mengejarnya seperti ular.
Kaname berpikiran jika itu adalah sigil Suka. Saat berlari, ia berharap jika ada senjata, ia akan bisa bertarung, dan tanpa sadar ada sebuah pistol berada di tangannya. Kaname pun mencoba melepaskan pandangan Suka darinya, agar ia dapat lolos. Dengan akalnya, ia merencanakan beberapa perlawanan, dan akhirnya Kaname pun menang lagi dalam PvP dan pingsan tepat di depan Suka. Saat Kaname terbangun, ia mendapatkan Suka dalam keadaan tak berpakaian, dan ia ingin membuat sebuah family. Ternyata, keluarga tersebut adalah klan di dalam game, dan mereka pun berteman. Saat Kaname hendak pulang, ia mencoba menukarkan poin dalam game tersebut menjadi uang. Ia menukarkan 10 poin. Di saat akan mengambil uang, ia mendapati rekeningnya bertambah 1 juta, dan Kaname mendapatkan pemberitahuan event game. Hari berganti, Kaname dan Suka berbagi informasi dan siasat untuk event game dengan jalan-jalan. Tetapi saat ia menunggu Suka, ia berjumpa dengan seseorang Inukai yang tiba-tiba mengambil handphonenya. Dia juga menyuruh Kaname untuk mengikutinya, dan Kaname menjawab keinginan orang tersebut. Pada saat berada di gang, Kaname ditantang orang tersebut karena ia penasaran bahwa seorang pemain baru alias Kaname telah menang 2 kali berturut-turut melawan pemain terkenal yakni pemburu pemula alias Banda dan ratu tak terkalahkan alias Suka. Di sisi lain, Suka mendapatkan panggilan dari informan tentang geng yang bernama Egg. Setelah itu, Suka langsung menuju ke tempat Kaname berada. Dan setelah itu, Kaname lagi-lagi menang. Setelah itu, event game pun berlangsung. Di saat event berlangsung, mereka bertiga pun diteleport oleh GM. Event game tersebut adalah mengumpulkan harta karun. Harta karun itu berbentuk gelang yang tergolong menjadi beberapa permata seperti topaz, peridot, lapis lazuli, ruby, sapphire, emerald, dan diamond. Harta karun tersebut dapat ditukarkan dengan poin. Sebagai catatan, beda gelang, beda poin pula yang didapat, dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang, di mana bisa didapatkan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh GM untuk mencari gelang, di mana player yang tidak memiliki 3 cincin akan kalah. Karena ia dipindahkan di dalam gedung, Kaname mencoba untuk keluar dari gedung tersebut, tapi semua jalan keluar diblokade oleh tanaman. Kaname mencoba menggunakan lift sehingga ia terlibat pertarungan dengan seseorang bernama Ryuji. Beruntung, ternyata di dalam lift tersebut juga ada jebakan dari player game yakni tukang kebun. Kaname juga dikejutkan oleh bocil kelas 1 SMP bernama Rain, yang juga merupakan player di dalam Darwin's Game. Kaname dan Rain bekerja sama untuk mengalahkan tukang kebun. Mereka mengecoh tukang kebun dan Rain yang menuju ke lantai atas. By the way, sigil Rain ini adalah Lapis, di mana ia akan mengetahui kejadian yang akan terjadi. Setelah itu, Kaname menuju lantai bawah di mana tukang kebun berada, dan terjadilah pertarungan antara Kaname dan tukang kebun. Kaname sempat terpojok, tetapi ia memahami apa sigil miliknya, dan akhirnya Kaname memenangkan pertarungan. Karena Kaname tidak ingin membunuh siapa-siapa, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan tukang kebun, Rain, dan Ryuji. Mereka memikirkan cara untuk memenangkan event yakni dengan mengumpulkan 15 cincin. Di sisi lain, klan Egg yang dipimpin oleh seseorang bernama Wang mencoba mengumpulkan semua anggota Egg, dan total ia mendapatkan cincin adalah 32. Sedangkan Suka berada di perkotaan dan membantai banyak player sehingga ia mendapatkan 6 gelang. Saat dalam perjalanan, Suka memasuki rute bawah tanah. Ia dijebak oleh player bernama Sui dan Ryota yang berada dalam satu raga. Mengetahui Suka dalam bahaya, Kaname mencoba membantunya dengan ditemani Ryuji. Mereka akhirnya bertemu dengan Sui, dan Kaname melihat bahwa rute bawah tanah sudah terisi oleh air. Kaname dengan cepat menyelamatkan Suka dari sana, sedangkan Ryuji bertarung dengan Sui yang mempunyai sigil air, dan Ryota memiliki sigil pembekuan. Tidak ada korban dalam insiden mereka, dan mereka juga menjadi rekan setelah itu. Di lain tempat, Rain mengetahui cara memenangkan event game tersebut dan menjalankan sebuah rencana. Di dalam gedung, terjadi pertempuran antara anggota Egg dan tukang kebun. Tukang kebun dikalahkan oleh Zeke dengan bantuan Keiichi sehingga ia harus merobohkan gedung tersebut. Di sisi lain, Rain menuju stasiun Shibuya. Ternyata di sana terdapat banyak anggota Egg, dan akhirnya Rain pun tertangkap oleh Wang yang memiliki sigil blink atau flicker dengan jarak tertentu. Di waktu yang tepat,
anggota Kaname datang membantu Rain, sehingga terjadi pertarungan antara klan Egg dengan kubu Kaname. Kaname yang mengetahui cara memenangkan game tersebut langsung keluar, dan malah dikejutkan dengan pertarungan antara Wang dan Ryuji, tetapi Ryuji terpojok. Dengan siasatnya, Kaname menawarkan Wang sebuah kunci untuk membuka brankas dan memenangkan event. Tetapi Wang tertipu, sehingga Kaname langsung menuju brankas dan memenangkan event tersebut. Ia diberi sebuah keinginan atau hak istimewa, dan ia menginginkan sesuatu seperti bermain judi atau poker atau pokoknya bertaruh. Nanti di akhir cerita akan diberitahu. Beberapa hari kemudian, Kaname ingin membentuk aliansi dengan klub boxing Danjo. Master Club setuju, tetapi Kaname harus sparring melawannya. Mereka pun saling baku hantam. Saat di tengah pertarungan, muncullah seorang wanita bernama Shulan, dan Shulan menculik Kaname. Mengetahui hal tersebut, Suka ingin merebut Kaname. Kaname dan Shulan saling menegosiasi. Tetapi dalam perjalanan, terjadi bentrokan antara Shulan dan Sunset Raven, bersama dan anggotanya yakni Suka, Rin, Ryuji, Sui, dan Ryota. Sunset Raven berhasil memojokkan Shulan, dan Shulan mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan Sunset Raven. Kaname langsung menyetujuinya, asal jika Shulan berkhianat, ia harus membunuh Kaname terlebih dahulu. Keesokan harinya, Kaname melihat temannya Shinozuka, yang sejatinya tidak terlibat dalam game, namun tengah dijadikan sandera oleh klan Egg, dan Kaname pun berencana untuk menyelamatkannya. Tak disangka, Keiji, yakni anggota Egg yang ternyata masih hidup, lalu membantai anggota polisi. Sunset Raven pun pergi menuju tempat yang dijanjikan oleh Egg, dan dengan rencana yang matang, juga bantuan dari salah satu anggota klub boxing Inukai, terjadilah pertarungan antara Sunset Raven dan Egg. Sebelumnya, Shinozuka sempat melawan karena disuruh Kaname untuk memainkan Darwin's Game dan mendapatkan sebuah sigil. Tapi naas, nyawanya tidak terselamatkan, sehingga Kaname memutuskan untuk membunuh semua anggota Egg. Kaname menyerahkan Wang pada Suka, dan pertarungan mereka kelak dimenangkan Suka dengan salah satu kaki dan tangan Wang telah dimutilasi. Panik, Wang tidak sadar dirinya berada di atas langit dan mencoba menyelamatkan dirinya dengan sigil. Namun tak diduga, Wang telah ditunggu oleh Kaname di tempat ia akan ngebling dan menyebutkan hak istimewanya dari memenangkan event dalam High Roller, yang dimana ia bertaruh seperti dalam permainan judi. Kaname bertaruh all in, sehingga poin yang ditaruhkan oleh seluruh anggota Egg tidak sepadan dan kalah. Akhirnya, Wang tewas di tempat, dan Kaname yang masih bersedih membulatkan tekad untuk mengakhiri game. Setelah itu ada pemuda gereja yang bernama Oboro. Ia seperti membantai seluruh jemaat gereja, lalu dihubungi oleh GM dari Darwin's Game. Mereka seperti memiliki suatu rencana. Setelah itu para anggota Sunset Raven juga membantai beberapa player. Dan di akhir episode yang memperlihatkan Kaname yang tiba-tiba diteleport pada sebuah tempat seperti hutan untuk mengikuti event lagi. Dan anime pun bersambung ke season berikutnya yang entah kapan rilisnya. Sedikit informasi tambahan yang saya dapatkan dari manga, di mana Regu Kaname tidak akan langsung bertemu karakter baru dan terlebih dulu adu mekanik dengan Oboro. Kemungkinan besar juga Suka akan diundang ke dalam squad yang bernama Trinity atau apalah namanya. Yang jelas, season 2 anime Darwin's Game akan memperlihatkan Sunset Raven yang bakalan keseret ke dalam momen adu mekanik, dan nantinya Kaname akan balik ke sekolah dan membunuh player lain. Pokok kesannya malah berganti seperti anime berkonsep isekai. Sepertinya cukup untuk spoilernya. So, seperti biasa tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Informasi lebih lanjut bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko, Oteswari, to mata emasho.